Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar kembali tema 2 masih dalam persatuan dalam perbedaan. Subtema 1 rukun dalam perbedaan, pembelajaran keempat. Apakah kalian sudah siap? Mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan pelajaran PPKN. Di sana juga ada pembelajaran bahasa Indonesia. Pada materi PPKN, kita akan membahas nilai-nilai persatuan dalam perbedaan. Pada materi bahasa Indonesia, kita akan mempelajari KD 3.4, masih menggali informasi penting dari buku sejarah, menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baiklah anak-anakku, sekarang buka buku kalian, buku tema 2. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah pembelajaran ini selesai, Pak Guru harap kalian dapat menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pak Guru juga berharap kalian dapat menyebutkan contoh pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita belajar PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan di rumah, di sekolah, di masyarakat. Apakah di rumah ada perbedaan? Di rumah tetap biasanya ada perbedaan. Perbedaan pendapat, perbedaan kegiatan, perbedaan tugas rumah. Nah, di sini ya, persatuan di rumah dapat dilaksanakan. Misalkan kalian membantu ibu mencuci piring. Ya, ini juga contoh persatuan rukun di rumah. Yang kedua, contoh persatuannya adalah bermusyawarah menentukan lokasi liburan. Itu juga contoh dari persatuan di lingkungan rumah. Membantu adik menyelesaikan tugas. Adikmu dibantu walaupun tugasnya berbeda, tapi setidaknya kamu tahu apa tugas adikmu dan dibantu menyelesaikannya. Yang keempat, menyapu halaman bersama kakak. Biasanya setiap pagi karena kita musim kemarau, biasanya banyak daun-daun kering yang berserakan. Kita membersihkan halaman rumah bersama kakak. Ini adalah contoh persatuan, contoh hidup rukun di rumah meskipun kepentingan atau tugas kita berbeda. Bagaimana anak-anakku kalau kita memiliki perbedaan di sekolah? Teman-teman kita beragam suku, budaya, bahkan kita juga berbeda agama, tetapi tetap bersatu di sekolah. Contohnya kegiatan yang mencontohkan persatuan, membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. Ini juga contoh persatuan. Apabila ada teman yang kesulitan memahami materi dari Pak Guru, kalian yang bisa membantu teman. Ini termasuk membantu dalam rangka meningkatkan persatuan. Terus
melakukan piket kelas bersama-sama. Meskipun kita berbeda jenis kelamin, tapi karena kita satu grup piket, satu regu piket, kita piket bersama-sama. Kemudian ada lagi mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Ini juga kegiatan yang sangat baik. Membantu teman yang sedang kesulitan termasuk bagian dari mempererat tali persatuan. Kemudian apalagi yang kita lakukan di sekolah yang mewujudkan persatuan? Contohnya adalah bermain bersama pada jam istirahat tanpa membeda-bedakan teman. Kita bermain pada saat istirahat tanpa pilih-pilih teman. Semua teman di sekolah statusnya sama sebagai siswa yang berhak untuk disayangi dan kita harus menghargai mereka semua. Baiklah anak-anak, bagaimana untuk persatuan di sekolah? Sudah paham? Oke, kita lanjutkan. Bagaimana sih persatuan di masyarakat? Contohnya, ya kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, pastinya hidup di lingkungan masyarakat yang beragam, berbeda-beda kepentingan. Tetapi kadang kita memiliki tujuan yang sama. Misalkan, yang pertama di masyarakat membantu tetangga yang sedang membutuhkan bantuan kalian. Membantu mengambilkan sampah, itu juga termasuk kegiatan yang meningkatkan persatuan. Ada sampah di jalan, terus dimasukkan tempat sampah, itu juga membantu tetangga. Misalkan, terus apalagi berteman dengan teman yang meskipun berbeda. Sama ketika di sekolah dan di masyarakat, kita harus berteman. Tetangga kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda keturunan. Kita harus bekerja sama menjalin persatuan dan kesatuan. Kemudian apa lagi? Ini memasang bendera merah putih di depan rumah. Ketika musim 17 Agustus telah dekat, juga kegiatan ini adalah kegiatan yang meningkatkan persatuan dan kesatuan. Memasang bendera merah putih di depan rumah. Ini menunjukkan bahwa kita bersatu dalam lingkup bangsa Indonesia. Meskipun kita berbeda. Yang lainnya bagaimana? Bermain layang-layang. Kita sedang musim bermain layang-layang. Kita harus bermain layang bersama-sama. Tidak boleh kita merusak layang-layang teman. Kita tidak boleh membuat layang-layang teman itu putus gara-gara layang-layang kita. Walaupun di udara berbeda-beda, tetapi tetap naik membumbung tinggi secara bersama-sama. Layang-layangnya berbeda, tetapi yang bermain layang-layang bersatu bersama-sama di tempat yang sama. Begitulah untuk materi pendidikan kewarganegaraan. Pak Guru harap kalian bisa memahami contoh persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lanjutkan anak-anakku ke pembelajaran bahasa Indonesia. Kemarin kalian sudah belajar tentang kata tanya 5W1H kalau dalam bahasa Inggris. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada apa, kapan, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Nah, sekarang kita gali lagi informasi ini. Bagaimana cara menggalinya? Ada informasi bacaan berupa bacaan sejarah. Kalian harus memahaminya dengan 6 pertanyaan tersebut. Coba bacaan ini diperhatikan. Nah, kalau sudah,
Ini Pak Guru contohkan cara menggali informasi ini. Pak Guru contohkan, kalian baca teksnya dulu. Ya. Teksnya dibaca, kemudian kalian tentukan pertanyaan dengan kata tanya apa, dengan mengapa, dengan kata tanya siapa, dengan kata tanya di mana, kapan, dan bagaimana. Apa dari teks tadi yang akan kita tanyakan? Pak Guru contohkan. Apa yang menyebabkan tentara Jepang terdesak oleh sekutu? Nah, itu tadi di bacaan ada. Nanti dicari. Nah, ini dalam rangka untuk mengisi LKPD nanti dari Pak Guru. Mengapa? Coba pertanyaan mengapa kira-kira bagaimana? Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda? Nah, seperti materi yang sedang kita bahas. Perbedaan dalam rangka mencapai persatuan. Pada zaman dulu juga sudah ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Tetapi mereka bisa menyelesaikan. Karena apa? Karena semua itu untuk kepentingan bangsa Indonesia. Terus pertanyaan siapa? Siapa Marsekal Terauchi? Nanti kalian baca, kemudian dipahami. Siapa itu Marsekal Terauchi? Di dalam bacaan itu ada yang menceritakan Marsekal Terauchi. Kemudian yang di mana? Di mana Insinyur Soekarno bertemu dengan Marsekal Terauchi? Di mana? Di bacaan itu ada. Ini contoh pertanyaannya. Terus kemudian kapan? Kapan Insinyur Soekarno pergi ke Dalat? Dalat itu di mana? Saigon, Vietnam. Di bacaan ada. Yang terakhir pertanyaan bagaimana? Ini contoh pertanyaan yang Pak Guru contohkan. Bagaimana tentara Jepang menarik simpati warga Indonesia? Di bacaan itu ada. Nanti kalian isi teks pertanyaan itu dengan pendapatnya masing-masing. Baiklah anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini cukup Pak Guru sampaikan sampai di sini. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.